moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah dari Pendidikan Pancasila. Nah, di sini kami akan menyampaikan hasil wawancara kelompok kami dengan tema Etika Pancasila dalam Sosial Budaya, menguatkan identitas budaya dan etika sosial di era modern. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Sufiani dengan NIM A0312410444 dari program studi akuntansi. Saya, Igusti Ayu Ari Suryaningsih, nomor NIM G0112410443 dari Prodi Agroteknologi Pertanian. Kamu Reno ya? Iya. Nama asli kamu siapa sih? Nama asli saya Aldik Senhol Pongturan. Oh, dari program studi? Saya dari program studi sastra Jepang dengan NIM F0812410668. Saya Arno, dari program studi sastra Jepang juga, dengan nomor NIM F08124110. Kau mau bukan nggak? Saya Maulidi Ahmad dengan NIM A0312410339 dari program studi akuntansi. Nama saya Ludwig Antoni Samulong dengan NIM G0112410448 dari Prodi Agroteknologi. Indonesia adalah bangsa yang besar, kaya akan budaya, dan hidup dalam keberagaman. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, nilai-nilai luhur bangsa mulai tergerus. Dalam kondisi ini, Pancasila hadir bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pedoman etika, sosial, dan budaya. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali pandangan akademis mengenai berbagai aspek etika, sosial, dan budaya di Indonesia, termasuk peran tradisi, pengaruh globalisasi, kearifan lokal, dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga nilai budaya di tengah perubahan zaman. Nah, dalam mewawancara kali ini, kami berkesempatan mewawancarai Bapak Ika Tutmunra SAG selaku dosen Universitas Hasanuddin yang memiliki kompetensi yang sangat luas di bidang etika sosial dan budaya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak video wawancara kami dengan Bapak Ika Tutmunra SAG mengenai etika sosial dan budaya di Indonesia. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya karena kesediaan Bapak untuk berbagi pandangan dan wawasan kepada kami. Nah, baik Pak, adapun tujuan dari wawancara kami kali ini adalah untuk menggali pandangan akademis mengenai berbagai aspek etika sosial dan budaya di Indonesia. Nah, kami di sini ada beberapa pertanyaan Pak untuk Bapak. Mungkin Bapak bisa bantu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Nah, yang pertama itu Pak, bagaimana sih peran generasi muda dan institusi pendidikan dalam mempertahankan nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Pancasila, Pak? Terkait dengan generasi muda, ini kan zamannya zaman sudah beda ya, nggak sama dengan bapak dulu. Sekarang zamannya globalisasi, tentu tantangannya banyak sekali. Tentu peran generasi muda itu dituntut untuk jangan sampai Pancasila sebagai pedoman, sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian sebagai sumber hukum juga Indonesia, jangan sampai punah, hilang gitu. Karena ada Pancasila, kita keberagaman ini bisa disatukan, dihargai. Sosial budaya itu kan merujuk pada nilai-nilai
ada kearifan lokal, kemudian keberagaman, ada agama, suku, adat istiadat. Nah, itu jadi yang bisa menyatukan ini adalah Pancasila itu. Maka sesantinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Jadi sekarang bagaimana peran generasi muda tentu memperjuangkan nilai-nilai Pancasila ini jangan sampai punah gitu. Apa sih Pancasila itu? Tentu yang pertama ketuhanan, bukan Tuhan. Jadi ketuhanan artinya apa? Kita memiliki, generasi muda itu harus memiliki nilai-nilai ketuhanan gitu. Itu kuncinya yang pertama. Kenapa sih memiliki nilai ketuhanan? Apakah kita menjadi Tuhan? Enggak. Karena Tuhan itu bisa didekati dengan cinta kasih itu. Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada dalam kitab suci itu mengatakan Tuhan Maha Pembenci, tidak ada. Nah, ini caranya mendekati beliau adalah dengan cinta kasih. Yang kedua, peran generasi muda tentang kemanusiaan. Kata manusia, manusia itu dari kata manu itu bahasa Sanskerta. Itu makanya asalnya dari Sanskerta ini dari kata manusia, manu itu artinya dari main itu pikiran, sia itu memiliki itu. Maka generasi muda itu harus punya gagasan-gagasan yang baik bagaimana memperjuangkan ini Pancasila. Kalau bangsa ini hancur gara-gara Pancasila tidak ada, kan generasi muda itu tentu tanggung jawab. Yang ketiga, bagaimana peran generasi muda menjaga persatuan. Oke lah, kalian beragama Islam, agama Hindu, kalian bisa moderat terhadap agama sendiri tanpa membedakan. Sekarang kan banyak mengukur keyakinan orang lain dengan bajunya sendiri, akan beda dengan keyakinan yang dikatakan kafir itu kan tidak boleh begitu. Karena persatuan itu kan akar budaya bangsa Indonesia yang namanya gotong royong. Bagaimana budaya Bugis mengangkut rumah dengan gotong royong. Tanpa persatuan kita nggak bisa. Jadi untuk menjaga persatuan maka demokrasi itu penting. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana institusi pendidikan ini mempertahankan nilai sosial. Tapi di era globalisasi saat ini budaya luar itu semakin mudah masuk ke Indonesia. Jadi bagaimana Bapak menilai pengaruh globalisasi terhadap kelestarian budaya lokal? Kemudian apakah ada dampak secara nyata dalam masyarakat khususnya di era modern saat ini? Tentu caranya adalah filterisasi. Budaya-budaya luar itu kan bebas masuk. Karena itu generasi muda memfilterisasi nilai-nilai budaya asing yang bagus kita ambil, yang tidak baik jangan diambil. Kebebasan di luar negeri kalau bawa ke Indonesia kan tidak cocok dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Karena itu perlu filter, jaga kelestariannya. Nah kalau itu masuk mempengaruhi sekarang nilai-nilai kearifan lokal yang sudah mengakar, kan hilang akar budayanya, itu akan terjadi kekerisuhan. Jangankan budaya dari luar, dalam suatu daerah saja katakan ini akar budayanya sudah kuat kan nilai kearifan lokal, kemudian sekarang masuk agama A membawa keyakinannya, maka otomatis ada penganutnya di sini menjadi pengikut. Kemudian masuk lagi agama B yang tadinya rukun mereka, masing-masing sekarang mempertahankan agamanya. Jadi akar budayanya ini tercabut gitu. Padahal dari dulunya rukun, jadi situ orang. Jadi banyak dibilang kejadian-kejadian perang lain sebagainya karena pengaruh ini. Akar budayanya sudah hilang. Apalagi kita melupakan ajaran-ajaran leluhur. Nah, kami ingin mengetahui lagi menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang hubungan antara budaya lokal dengan etika sosial masyarakat? Apakah nilai-nilai etika sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini masih selaras dengan nilai-nilai budaya asli kita pada zaman sekarang ini? Tentu masih ada yang terasi. Sekarang kan ada namanya adat istiadat. Adat istiadat itu
Ada yang bagus, ada yang baik untuk dikembangkan, ada juga yang kaku. Nah, setiap pengembangan penjabaran nilai etika itu, yang pertama adalah kuno dresta. Kuno dresta itu adalah etika adat istiadat yang berlaku dari turun menurun. Contohnya lagi yang sini di gua apa namanya? Kajang. Betul? Kalau kalian masuk di situ ya ikuti yang di sana gitu, jangan mencang-mencang. Oh saya mahasiswa masuk ini, oh nggak bisa. Itu kuno dresta namanya. Sudah dari turun menurun. Nah, sekarang lihat kehidupannya mereka dengan etika sosialnya dia begitu. Apakah dia pernah ribut? Ya kan? Apakah dia pernah melakukan kejahatan? Itu kan luar biasa etikanya di situ. Untuk mengkanter mereka itu anggotanya. Kemudian nilai-nilai kearifan lokal ini memang luar biasa manfaatnya bagi kita. Kearifan lokal itu yang pertama mengajarkan kita ingat kepada leluhur. Itu yang pertama nilai kearifan lokal. Jangan sampai leluhur kita diganti dengan leluhur orang lain. Itu yang pertama kearifan lokal. Ingat itu, adik-adik leluhurnya adalah orang tua kalian. Baik Pak, selanjutnya itu yang terakhir, apa harapan dan pesan Bapak untuk generasi muda Indonesia dalam menjaga dan memperkuat identitas budaya serta etika sosial di Indonesia di era modern ini, Pak? Ya itulah tadi. Jaga identitas diri bahwa kita adalah seorang generasi muda yang akan menjadi pelanjut pembangunan. Masa depan pembangunan terletak pada kalian. Untuk menjadi generasi penerus pelanjut pembangunan, maka 3 hal yang harus dipenuhi generasi muda. Yang pertama, memiliki pengetahuan. Pengetahuan tentang nilai-nilai kearifan lokal, pengetahuan tentang Pancasila, pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia berdiri, itu harus dipahami dulu. Jangan menganggap oh Pancasila jelek, mau ini, jangan. Pahami dulu, harus punya pengetahuan yang luas tentang itu. Kita hidup di negara Indonesia, maka negara Indonesia dengan dasar Pancasila harus tahu. Yang kedua, yang harus memiliki generasi muda adalah keterampilan untuk masa depan. Orang yang tidak punya keterampilan jangan harap menghidup sejahtera. Tidak bisa hidup sejahtera kalau tidak punya keterampilan. Makanya sekarang ada ilmu dan teknologi. Itu harus paham. Oh ini loh ilmunya, ini loh keterampilan. Oh tahu begini. Tapi kalau tidak bisa mengaplikasikannya, keterampilannya tidak bisa. Yang ketiga generasi muda adalah jangan malas. Punya ilmu, punya keterampilan, malas. Bisa jalan nggak? Oh ini punya pengetahuan apa? Misalnya teknik sipil, oh bisa bikin bangunan dan sebagainya, bisa. Tapi malas tak mau kerja, ya kan? Dan banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi. Inilah harapan saya kepada kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang baik dengan dasarnya itu tadi, memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemudian cinta kasih, kemanusiaan yang adil dan beradab itu, kemudian kita kuatkan semangat untuk menjaga persatuan, tetap bermusyawarah, sehingga nanti yang namanya adil dalam masyarakat itu bisa tercapai. Mudah-mudahan anak menjadi generasi muda yang baik, sayang kepada keluarga, bangsa dan negara dan tanah air dengan dasar Pancasila. Baik Pak, sebelumnya demikian Pak, hanya itu beberapa pertanyaan dari kami. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Iketut Munra SAG atas waktu dan penjelasan yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga wawancara ini bermanfaat dan menjadi wawasan yang berharga untuk kami Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam. Dari wawancara tersebut, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi merupakan pedoman etika dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Menjaga budaya bukan hanya soal tradisi, tetapi juga soal etika dan nilai hidup. Pancasila bukan sekedar teks, tetapi fondasi yang membentuk karakter bangsa. Mari bersama kita jaga identitas budaya
Indonesia dengan menjunjung tinggi etika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mana di mana kok? Kelompok 3 yang mana sih? A few moments later. Kelompok 3 yang mana sih? Yang mana ya? Mana di mana? Kelompok paling oke, kelompok paling oke ada di kelompok